Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 163 memberi hadiah. Thomas Kin mengenal banyak dokter, tetapi dia juga tidak perlu mencari orang lain, sudah ada orang yang berwibawa di rumah sakit. Thomas Kin menelepon Noel Kong. Aku ingin membeli ginseng sebagai hadiah, kamu membantu aku mencari tahu. Noel Kong mendengar. Kebetulan di tangan aku memiliki ginseng liar, saat itu membeli dengan harga lebih dari 6 juta rem, awalnya bersiap-siap menyimpannya untuk menggunakan, aku akan mengirimkan kepada kamu. Boleh. Jika ada yang sudah jadi, Thomas Kin mengambil untuk menggunakan. Sejujurnya, ginseng liar seperti ini hanyalah sebuah nama saja. Khasiat ginseng liar selama beberapa puluh tahun telah mencapai puncaknya. Yang disebut ginseng liar itu selama ratusan tahun lebih banyak merupakan nilai koleksi, jika digunakan dalam pengobatan klinis, sudah sedikit boros. Noel Kong langsung mengirim ginseng liar kemari, juga tidak meminta uang sepeser pun. Hehe, Dokter Kin ada waktu memberi aku petunjuk, tidak butuh uang, aku juga tidak kekurangan uang. Apa yang dikatakan Noel Kong juga benar. Awalnya dia adalah seorang ahli pengobatan tabib. Sangat terkenal di ibu kota provinsi, selama bertahun-tahun ini ada banyak orang yang meminta dia untuk berobat. Semuanya adalah pejabat tinggi, jadi tentu saja tidak kekurangan uang. Jika Thomas Kin sembarangan memberi dia petunjuk, lebih baik dari apapun. Mengambil ginseng liar, Thomas Kin langsung memberikannya kepada Melissa Zhu. Melissa Zhu diam-diam mengantarkan ke tangan Lydia Wang dan berkata, "Ibu, ginseng ini cukup mahal, kamu ingin memberikan hadiah itu kepada siapa?" Lydia Wang juga tidak terlalu memikirkannya, ginseng semahal apapun juga putri dia yang membeli, Thomas Kin pasti tidak mampu membelinya. Kamu jangan tanya lagi, ini semua urusan bisnis. Sekarang Melissa Zhu cukup bertentangan, jadi Lydia Wang juga tidak berani bilang, tunggu kado diantar ke direktur di balik layar. Setelah mengambil ginseng, Lydia Wang cukup puas. Ginseng ini dilihat adalah di daftar teratas, setelah diberikan pasti punya wajah. Mengeluarkan ponselnya, Lydia Wang mulai menghubungi. Setelah banyak bertanya, akhirnya menemukan informasi kontak Julia Wang. Lydia Wang menambahkan akun WeChat Julia Wang, bertanya dengan sopan. Apakah adalah wakil direktur Wang? Halo, nama aku Lydia Wang. Ada sedikit masalah, bisakah aku meminta bantuan Anda? Nada kata-kata Lydia Wang benar-benar sangat sopan. Meskipun Julia Wang sekarang adalah wakil direktur, tetapi juga tidak memiliki sikap sombong, sangat ramah tamah. Ada masalah apa kamu katakan? Begini, aku punya sebuah hadiah, ingin memberikannya kepada direktur kalian. Tetapi aku tidak bisa menghubunginya, bisakah kamu membantu aku menghubungi sebentar? Yang Lydia Wang ingin adalah paling baik meminta nomor telepon. Dengan begini dia dapat langsung menghubungi direktur dia itu, jika direktur itu benar-benar tertarik terhadap Melissa Zhu, dia adalah ibu mertuanya. Julia Wang mengerutkan kening, maaf, aku tidak bisa memberikan informasi kontak direktur kami begitu sembarangan. Ada barang apa, aku bisa membantu kamu menyerahkan atau menyampaikannya. Siapa direktur Kin? Tentu saja tidak bisa memberikan informasi kontak kepada orang yang tidak penting begitu saja. Lydia Wang menghela nafas, tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, sudah menyiapkan mental. Baiklah, wakil direktur Wang. Jika begitu aku menyerahkan hadiahnya kepada Anda membantu aku menyerahkannya, Anda lihat kapan ada waktu, sehingga aku dapat mengantarkannya kepada Anda. Julia Wang berkata, aku tidak tahu kapan punya waktu,
kamu dapat menyerahkan barang kepada asisten aku saja, meninggalkan informasi kontak kamu. Baik, 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 terima kasih Anda. Jelas-jelas melalui sebuah handphone. Tetapi Lydia Wang malah merasa sangat gugup, berbicara dengan wakil direktur begitu gugup, jika benar-benar berbicara dengan direktur di belakang layar itu, takutnya akan sangat gugup. Lydia Wang mengambil ginseng, bergegas keluar rumah, bergegas ke Swan Company, berharap mencapai pernikahan ini secepat mungkin. Jika direktur itu benar-benar memiliki kesan yang baik terhadap Melissa Zhu, seharusnya memahami apa artinya menerima hadiah dia. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 164 Percintaan Vivin. Malam harinya bibi kedua mengajak dia makan, Thomas Kin datang lagi ke rumah bibi kedua. Mengetahui bahwa Thomas Kin membuka klinik medis sendiri, setelah pekerjaan sudah ada hasil, Vivin dan Ernie Tang merasa lega. Ernie Tang menghela nafas lega, karena Thomas Kin akhirnya mendapatkan pekerjaan, dia bahagia dari lubuk hatinya. Dan Vivin menghela nafas lega, terutama karena tidak perlu membantu Thomas Kin untuk memperkenalkan pekerjaan lagi, dia juga bisa berhemat masalah. Tetapi pria ini membuka klinik medis ini, hanya mengandalkan keterampilan medis dia, pasti akan ada masalah terus-menerus, sampai saat itu mungkin masih harus merepotkan dia untuk membantunya. Memikirkan hal ini, Vivin masih merasa ada sedikit pusing. Namun Thomas Kin ini sudah banyak berkembang dibandingkan dulu, setidaknya masih bisa mandiri, tidak perlu bergantung pada keluarga mereka, ini adalah yang terbaik. Ketika tiba di rumah, melihat keluarga bibi kedua sekeluarga semakin baik, dalam hati Thomas Kin juga sangat senang. Sebenarnya berdasarkan identitas dia, benar-benar mampu membantu keluarga bibi kedua menjadi keluarga kaya dengan gampang. Namun, dia tidak melakukan seperti itu, dia masih memahami kebenaran bahwa segala sesuatu pasti akan bertentangan. Membiarkan mereka berkembang selangkah demi selangkah baru baik, bukankah hidup sangat bahagia sekarang? Sekeluarga memakan dengan bersenang-senang, pekerjaan Vivin juga berjalan dengan lancar, saat makan Ernie Tang tiba-tiba berkata, "Vivin, apakah belakangan ini berpacaran?" Wajah Vivin tiba-tiba memerah. "Ibu, kenapa kamu menanyakan ini?" Ketika Ernie Tang mendengar, ini sepertinya ada hasil, sebelumnya setiap kali bertanya dia, gadis ini selalu menjawab tidak tanpa berpikir, kali ini ragu-ragu, kelihatannya ada sesuatu yang terjadi. "Kenapa? Benar-benar sudah punya pacar laki-laki?" Vivin berkata dengan buru-buru. "Masih belum, ibu, kamu jangan bicara omong kosong. Lalu kenapa wajah kamu merah, apakah ada tanda-tandanya?" Vivin mengotak-atik nasi di mangkuk dengan sumpit, "Lupakan saja. Tunggu aku ada, pasti akan memberitahu kalian, jangan tanya lagi." Sekarang seluruh rumah sakit menyebar bahwa Dr. Kin tertarik pada Vivin. Dilihat dari situasi saat ini, Vivin juga merasa seperti begitu, jika Dr. Kin tidak tertarik pada dia, tidak mungkin sangat peduli terhadap dia. Tetapi yang aneh adalah telah berhubungan dengan Dr. Kin berkali-kali, tetapi belum pernah bertemu. Pertama, adalah identitas Vivin memang sangat rendah. Dr. Kin adalah tangan suci, berdasarkan kebenaran dia tidak punya hak untuk bertemu dia. Kedua, juga memang nasib tidak baik, awalnya ada 2 kali bisa bertemu, akhirnya diganggu oleh Thomas Kin sehingga tidak menyebabkan hasil. Jadi untuk saat ini, hubungan, percintaan, Vivin hanya bisa dikatakan memiliki beberapa tanda. Ernie Tang lumayan senang, "Yo, saat berkata masih malu, "Sudahlah, tidak bicara tentang kamu lagi. Thomas, bagaimana dengan Anda, apakah punya pacar perempuan?" Mengubah topik pembicaraan, bertanya Thomas Kin hingga bingung. Sementara masih belum ada. Meskipun ada gadis yang memiliki hubungan sangat baik dengan Thomas Kin, namun sama sekali hubungan tersebut belum terjalin. Melissa Zhu,
Imelda Y, ini semua ada satu lapisan kertas jendela yang tidak menembus. Ernie Tang mengerutkan kening. Ini tidak bisa. Umur kamu sudah tidak muda lagi, sekarang karir kamu juga sudah stabil, harus cepat menikah, orang tua kamu sudah tidak ada, masalah ini bibi kedua harus mengurus untuk kamu. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata, bibi kedua ini selesai memperkenalkan dia bekerja, mulai memperkenalkan pacar perempuan lagi. Ernie Tang mengubah topik pembicaraan, Vivin, bukankah kalian besok ada reuni teman sekelas? Kamu membawa Thomas pergi bersama, ada yang cocok bisa memperkenalkan. Bersambung.